Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Baik, berjumpa kembali dengan channel ini, Saleh Basir, Investment and Corporate Capital Market Lawyer ya. Ya, jadi pada video kali ini ya, saya akan membahas satu topik yang sedang hangat ya di Bursa Efek, yaitu mengenai aturan free float ya. Coba kita lihat video berikut. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada materi kali ini saya akan membahas isu yang menjadi topik hangat beberapa waktu belakangan ini ya, terkait dengan eh, free float ini ya. Karena kita sempat IHSG terjun bebas ya dari kisaran 9.000 sampai ya 5.300-an ya. Jadi dalam waktu yang mungkin relatif singkat, gara-gara MSCI menyatakan bahwa ya artinya aturan di pasar modal kita ya kurang sesuai dengan standar internasional lah gitu karena ada aturan-aturan terkait dengan masalah free float ya, ada yang sifatnya pemusatan kepemilikan saham ya yang menjadikan kita diragukan gitu ya. Akhirnya OJK dan bursa berbenah gitu ya, dan eh, ada aturan baru bahwa untuk memenuhi apa namanya standar internasional ini, MSCI ini, kita harus menyesuaikan diri dengan free float gitu ya, yang berlaku secara internasional gitu ya. Supaya pasar modal kita efisien, bursa kita mencerminkan keadaan yang wajar gitu ya, harga yang wajar, tidak ada goreng menggoreng dan sebagainya. Ini sempat menjadi perhatian dari presiden juga gitu ya. Artinya coba kita penuhi ini menurut data dari Bursa Efek gitu ya. 327 kurang lebih emiten yang belum memenuhi free float 15% gitu ya. Artinya kurang lebih 30% dari emiten yang terdapat di Bursa Efek ini belum memenuhi free float ini. Nah, tentunya kan ini menjadi apa ya, PR kita semuanya lah gitu ya. Baik kita profesi para lawyer ya, terkait dengan hukum ini, pelaku pasar modal, emiten, direksi dan sebagainya, pemegang saham juga ya, karena tentunya kita mau nggak mau memang harus menyesuaikan ketentuan 15% ini untuk bisa kita pasar modal kita bergairah kembali dan dilirik kembali oleh investor asing gitu ya. Nah, pada video kali ini eh, saya akan membedah apa solusinya Pak Saleh gitu ya. Jadi kebetulan seperti telah saya sampaikan kemarin, saya akuntan dan lawyer gitu ya, dari UI Universitas Indonesia, dan pernah bekerja di Bursa Efek gitu ya, dan sekarang ini aktif sebagai konsultan untuk pasar modal kita, spesialis di bidang aksi korporasi gitu ya. Dan sudah menulis buku aksi korporasi. Bapak Ibu mungkin teman-teman yang pengen belajar mengenai memahami lebih dalam mengenai aksi korporasi bisa dilihat di buku saya ya, aksi korporasi edisi kedua, diterbitkan oleh Salim Bampat gitu ya, dan ada di Gramedia Digital juga. Jadi saya seorang akuntan tetapi berpraktisi sebagai capital market and investment lawyer ya. Ya, mengapa topik ini penting? Karena menurut Bursa Efek tadi ada sekitar 327 emiten yang belum memenuhi free float ya, minimum 15% ya. Tentunya ini akan menjadi catatan kita semuanya, para pelaku pasar ya, semua stakeholder pada pasar modal kita ya, direksi, komisaris, emiten, corporate secretary, pemegang saham ya, dan semuanya agar ketentuan ini bisa kita capai ya, bisa kita penuhi gitu ya. Jadi pertanyaannya bagaimana strateginya gitu ya, yang tepat agar perusahaan atau emiten ini dapat memenuhi ketentuan ini ya, supaya nanti ya kondisinya kalau memang belum berubah ya kita dikhawatirkan MSCI ya menurunkan grade Indonesia gitu ya. Jadi frontil itu kan ya artinya kan menjadi PR buat nasional kita gitu ya. Jadi maka perlu perhatian kita semuanya bagaimana kita bisa memenuhi free vote ini dengan baik gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum
mengetahui atau belum memahami apa itu free float gitu ya. Mungkin masyarakat publik belum paham apa sih free float dan sebagainya gitu ya. Jadi free float itu adalah free artinya bebas atau float artinya apa namanya kalau istilahnya ini ya istilahnya dalam konteks saham itu adalah secara bebas bisa diperdagangkan gitu ya. Artinya tidak ada yang eh, apa terkunci atau tidak bisa mudah untuk diperdagangkan ya sehingga saham yang dimiliki masyarakat ya secara persentasenya tadi memenuhi ketentuan 15% ya kemudian dapat diperdagangkan secara bebas ya artinya tidak ada katakanlah kalau tidak free artinya kan ada satu pihak yang memegang kendali cukup besar ya sehingga tidak mau melepas di pasar gitu ya sehingga di pasar akan kesusahan barang ya artinya nanti bagi investor asing tentunya kecukupan saham yang beredar itu kan penting juga ya. Karena ketika dia melihat investasi asing kan besar-besar ya, tidak mungkin katakanlah dia melihat sebuah perusahaan minatnya cukup bagus gitu ya, tetapi di pasar tidak ada gitu ya, barangnya nggak ada ya, atau kurang kurang ada sahamnya yang beredar di publik gitu ya. Akibatnya jadi harganya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang wajar gitu ya. Maka disinilah peran daripada free float itu untuk pertama likuiditas saham meningkat ya. Artinya semakin besar saham ada yang di publik, yang beredar di publik, artinya semakin banyak likuiditas perdagangan sahamnya juga akan meningkat ya. Tapi kalau cuma sedikit ya gampang digoreng, gampang diangkat ke atas ya gitu ya. Jadi itu yang menjadikan pentingnya free float ini gitu ya. Yang kedua, harga saham lebih efisien gitu ya. Jadi dalam konteks teori akuntansi, apa namanya eh, informasi yang ketika bahwa sahamnya itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi tidak ada istilah goreng menggoreng, kemudian kadang dibanting dan sebagainya. Jadi kalau semua itu keadaannya wajar ya, supply dan demand itu tercukupi dengan baik gitu ya. Itu harga kan mencerminkan efisien gitu ya. Artinya tidak ada yang orang gampang untuk naikin ke atas gitu ya, atau mungkin jatuhin ke bawah dan sebagainya. Jadi karena ada keseimbangan antara demand dan supply-nya jelas gitu ya. Tapi kalau demand-nya tinggi sementara supply-nya sedikit kan akibatnya gampang naik ke atas. Ya. Artinya diangkat lah gitu ya. Padahal itu tidak tidak satu perbuatan yang pidana ya di pasar modal ya nggak boleh. Harusnya harusnya kondisi pasar modal kita sesuai dengan efisien ya harga wajar, tidak ada permainan goreng-goreng dan sebagainya. Itu yang menjadikan free float ini penting Bapak Ibu ya. Kemudian daya tarik investor meningkat ya. Artinya kalau memang perusahaan itu bagus, free float-nya terpenuhi gitu ya, cukup gitu ya. Artinya ketika investor asing pengen misalnya atau domestik pengen beli saham ya, ya tentunya wah ini cukup menarik gitu ya dan sahamnya ada juga di pasar ya, tidak tidak susah untuk dicari ya, gitu ya. Artinya itu kan menjadi daya tarik kita untuk investor ini meningkat. Berikutnya kualitas pasar menjadi lebih baik ya, sehingga secara umum kualitas bursa kita akan bagus lah gitu ya, tidak ada manipulasi pasar dan sebagainya. Nah, mengapa BI menaikkan pivot ini? Ya tentunya pertama sesuai dengan tujuan regulasi itu adalah meningkatkan likuiditas perdagangan ya. Tentunya bagi bursa juga bagus karena semakin liquid ya, semakin banyak perdagangan ya, transaksi juga semakin besar ya. Retail juga istilahnya peluang-peluang itu muncul gitu ya. Jadi likuiditas bagus, tidak ada yang tidak liquid gitu ya. Harapan kita seperti itu. Yang kedua, memperluas kepemilikan publik. Jadi jangan hanya perusahaan-perusahaan bagus itu dimiliki oleh satu pengendali di mana dia pegang katakanlah 95% gitu ya. Maka harus disebar dong perusahaan dia kalau memang IPO jangan sampai hanya dipegang oleh segelintir orang sehingga gampang dipermainkan gitu ya. Sehingga dibutuhkan share publik yang cukup banyak ya sehingga mencerminkan kondisi yang efisien tadi gitu ya. Kemudian mengurangi konsentrasi kepemilikan tadi sudah saya sebutkan, meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia ya secara umum gitu ya, dan meningkatkan kepercayaan investor termasuk dari asing tadi gitu ya. Siapa yang paling terdampak ya? Artinya kalau tadi free float tadi tidak terpenuhi atau hanya sedikit gitu ya, tentunya ini akan menjadi dampak ke banyak orang gitu juga. Jadi kepemilikan pengendali sangat dominan ya. Jadi dia ya mudah lah gitu ya.
karena sebagai pengendali utama ya. Jadi tentunya juga kurang bagus bagi pemegang saham publik kalau semua sudah dikendalikan oleh pengendali dan sangat dominan sekali ya. Jadi memang harus ada dengan share lebih banyak di publik, pengawasan lebih baik dan sebagainya kan nantinya menjadi apa governance-nya lebih bagus gitu ya. Public ownership rendah ya. Jadi kalau cuma sedikit ya publik merasa tidak memiliki ya karena kepemilikan publik sangat rendah ya. Saham kurang likuid tadi ya sehingga tidak ada perdagangan ya. Hanya diem saja saham tidur lah gitu ya. Dan kapitalisasi pasar tetap kecil lah gitu. Artinya di sini ya kurang bagus bagi semua pihak gitu ya. Nah, direksi dan corporate secretary emiten perlu menyusun sebuah strategi bagaimana kita memenuhi ketentuan free float ini gitu ya. Apa dampaknya bagi emiten gitu ya. Perusahaan itu artinya memang harus memperhatikan tadi ya. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan tadi ya tentunya banyak sanksi nanti misal disuspend atau masuk FCA ya atau bahkan nanti kalau memang selama 2 tahun dan seterusnya tidak ada aksi korporasi apa-apa sehingga free float-nya tidak nambah-nambah gitu ya. Ya bisa saja bursa melakukan delisting. Artinya di situ kepatuhan ya, struktur kepemilikannya sahamnya juga lebih bagus ya, tidak terkonsentrasi, likuiditas perdagangan ya. Ya termasuk nanti bagaimana ketika free float-nya cukup ya. Ketika dia mau right issue atau ada aksi korporasi yang lain, jadi memudahkan gitu ya. Katakanlah ini menjadi apa namanya poin penting juga ya. Jangan sampai emiten sudah listing dapat dana lumayan besar, tapi dia tidak mau mengembangkan ekspansi bisnisnya lebih bagus gitu ya. Ya, itu kan tentunya kurang eh, disukai pasar gitu ya. Jadi kita juga menyusun sebuah strategi corporate action sehingga nanti dengan free float yang cukup itu akan mendorong pertumbuhan perusahaan itu ya. Dan persepsi investor juga ya, artinya perusahaan yang governance bagus, free float-nya cukup, ya artinya investor juga akan lebih trust kepada perusahaan tadi ya. Termasuk governance-nya lebih baik ya, pengawasan publik dan sebagainya. Ya, apakah kira-kira solusinya apa Pak Saleh itu ya? Nah, disinilah kita kaji nanti beberapa aksi korporasi ya, corporate action sesuai dengan bidang saya ya. Beberapa aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten ya. Ya ada saya lihat beberapa bulan terakhir ada yang banyak yang stock split gitu ya. Melakukan pemecahan nominal saham gitu ya. Tentunya ini apa memang menambah jumlah lembar beredar, katakanlah 1:5 ya, atau ada yang emiten 1:25 ya dan lumayan besar gitu ya. Tetapi itu hanya menambah jumlah lembar saham ya, tidak menambah kepemilikan publik ya, karena kan secara proporsional semua ikut bertambah, jadi persentasenya tidak berubah gitu ya. Jadi mungkin ini split mungkin cocok bagi yang apa yang belum terpenuhi jumlah lembar sahamnya gitu ya. Tetapi dari sisi persentase nggak bisa memenuhi. Artinya di situ bukan satu-satunya atau belum tentu menjadi solusi ya. Jadi harus kita lihat eh, ketidak apa namanya ketidak terpenuhinya free float tadi apakah karena jumlah lembarnya atau dari sisi persentasenya gitu ya. Nah, apakah red issue akan menjadi solusi ya? Juga mungkin belum tentu gitu ya. Kalau ternyata red issue itu katakanlah tujuannya memang untuk memperbanyak free float itu mungkin bisa bisa menjadi solusi ya. Tapi kalau pengendalinya juga ikut standby buyer dan semua diserap oleh pengendali yang istilah yang masih ada, tentunya kan pengendali persentasenya sama gitu ya. Artinya ini juga belum tentu menjadi solusi. Maka harus kita lihat satu persatu case masing-masing beda-beda ya. Jadi tidak bisa pasti bahwa red issue itu menjadi solusi. Jadi harus kita lihat dulu detailnya, strukturnya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti apakah red issue itu bisa menjadi satu solusi ya untuk memenuhi free float ini ya. Jadi beberapa strategi yang bisa kita dapatkan ya atau emiten bisa lakukan untuk bisa menambah free float itu ya. Pertama secondary offering ya. Jadi penawaran umum pemegang saham misalnya gitu ya, ditawarkan kembali kepada apa kayak IPO kedua gitu ya, secondary offering. Jadi pengendali mungkin melepas sebagian sahamnya ke publik ya, sehingga otomatis dia kepemilikannya turun dan publik bisa meningkat. Artinya kan free float-nya akan nambah ya. Atau divestasi saham pengendali gitu ya.
Jadi dia menjual bukan ke publik tapi ke beberapa investor yang strategik gitu ya, di bawah 5% sehingga nanti tersebar tidak di satu pihak tadi, tapi jangan sampai ini dijual juga ke afiliasi. Artinya nanti kan tidak terpenuhi free floatnya ya. Jadi dilepas tetapi divestasi tapi dilakukan kepada pihak di luar afiliasi lah gitu ya. Yang ketiga red issue lah. Red issue bisa satu solusi, tapi harus kita bedah dulu ya. Apa namanya, kepemilikan pengendali jangan ikut tetap gitu ya, tetapi katakanlah bisa turun karena mungkin tidak melaksanakan semua haknya lah gitu ya, sehingga publik bisa meningkat. Ini juga bisa solusi. Artinya harus kita lihat case by case-nya gitu ya. Kemudian private placement artinya penambahan modal tanpa HMITD ya. Ini kan bisa sampai dengan 10% dalam 2 tahun. Artinya nanti penambahan modal tanpa HMITD ini atau private placement itu bisa dilakukan. Jadi nanti atau kombinasi dari semua ini tadi. Artinya saya sebagai capital market dan investment lawyer ya bisa membantu emiten ya untuk mengkaji apa solusi Pak ya, kira-kira solusi kita emiten ini untuk meningkatkan free float ini dengan sesuai dengan regulasi yang ada ya, karena kan ada batasan aturan, kemudian timingnya harus ada gitu ya, ini yang perlu kita susun strateginya. Nah, tentunya di sini saya sebagai capital market dan investment lawyer ya akan mendampingi apa emiten dan perusahaan publik ini. Pertama analisis regulasi yang tadi ya, khususnya mengenai free float. Tentunya juga kalau dia akan melakukan right issue kan ada aturan regulasi right issue. Kalau dia mau private placement kan tentunya ada aturan. Nah, disinilah pentingnya capital market lawyer ya untuk memenuhi aturan free float, tapi kan harus juga memenuhi aturan OJK dan bursa efek yang lain ya. Jadi kami nanti lakukan analisisnya, kemudian legal due diligence ya. Kita kaji dari sisi hukum, akuntansi, keuangan ya. Kemudian bagaimana bisa compliant terhadap regulator ini, dan ya kami akan mendampingi direksi corporate secretary gitu ya untuk menyusun sebuah strategi agar memenuhi free float ini gitu ya. Pendampingan sampai mitigasi resikonya ya kita kawal supaya aksi korporasi dalam rangka memenuhi free float ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian kesimpulannya, jadi free float 15% bukan sekedar kewajiban regulasi gitu ya, tetapi merupakan bagian daripada strategi perusahaan. Jadi kita didorong OJK dan bursa untuk menjadi emiten yang ya qualified lah gitu ya. Qualified yang bagus, semakin bagus ya di mata publik, di mata investor ya, di mata partner. Jadi dengan adanya free float ini tidak sekedar kewajiban, maka justru sebenarnya peluang ya untuk meningkatkan kinerja emiten gitu ya. Termasuk governance-nya bisa meningkat, likuiditas berjalan meningkat ya, kemudian keberlanjutan, sustainability ya, kepercayaan investor bisa meningkat gitu ya. Jadi ini penting ya solusi bagi emiten untuk memenuhi ketentuan ini gitu ya. Jadi kami apa namanya rencana mengadakan webinar gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita memenuhi ketentuan free float ini dengan baik ya. Jadi berupa capital market executive series ya, kita akan adakan webinar rencana tanggal Kamis 30 Juli 2026 ya. Materi bagaimana regulasi OJK dan bursa ya. Kemudian studi kasus emiten ya, dengan berbagai kondisinya gitu ya, untuk bisa memenuhi kondisi tadi. Kemudian dari segi kepatuhannya, compliance seperti apa ya, timeline ya, dan aksi korporasinya apa ya solusinya ya. Karena kan satu emiten beda dengan emiten lain ya, kondisinya beda-beda, sehingga kita perlu satu apa studi kasus lah gitu ya. Kalau bagi seperti ini seperti apa, kalau seperti ini seperti apa, sehingga nanti apa solusi yang bisa kita berikan itu beda-beda antara emiten satu dengan emiten lain ya, termasuk tanya jawab gitu ya. Jadi demikian mungkin Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa mulai mempersiapkan diri ya. Rencana kita ngadain capital market and apa executive series ini webinar ya. Saya Saleh Basir, seorang akuntan dan capital market investment lawyer gitu ya. Untuk membantu Bapak Ibu mewujudkan sebagai legal advisor ya for capital market dan strategic investment gitu ya. Mungkin nanti bisa konsultasi ke nomor handphone saya ya,
0818957579 dan ikuti channel ini dan berikan komentar ya dan share kepada mungkin yang rekan mungkin satu profesi ya rekan di emiten lain, monggo kita akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu mewujudkan emiten yang sehat ya, yang qualified ya, yang berkelanjutan ya, mengadakan aksi korporasi demi kepentingan semua stakeholders yang ada. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini, channel ini, dan terus ikuti channel ini ya untuk mendapatkan update perkembangan terkait pasar modal kita. Demikian. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.